Oke. Selamat pagi yang terhormat Pak Agus Ardiana yang sudah berkesempatan hadir lewat Room Bebek hari ini untuk menjadi pembahas ya di ujian proposal mahasiswa atas nama Wilson hari ini dan adik-adik mahasiswa peserta yang lain yang sudah hadir di Room Bebek saat ini. Jadi jumlahnya sudah cukup banyak ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa memberikan feedback untuk penyempurnaan usulan proposal dari Wilson. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja memberikan kesempatan kepada Wilson ya untuk menyampaikan usulan proposalnya. Ya, silakan adik untuk waktu ibu berikan. Ya, jadi singkat saja ya, nanti biar kita lebih banyak mendapatkan feedback dari teman-teman maupun dari Pak Agus. Ya. Ya, Bu. Baik, izin saya share konten dulu, Bu. Ya. Saya langsung mulai. Selamat pagi kepada Ibu Krista Dewi, selaku pembimbing saya. Selamat pagi juga kepada Bapak Agus Ardiana, selaku pembahas saya, serta teman-teman semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Perkenalkan, saya Wilson Epianto, dengan NIM 1807531076. Di sini saya akan membawakan usulan penelitian dengan judul pengaruh karakteristik CEO terhadap pengungkapan informasi environmental, social, and governance perusahaan publik di Indonesia. Baik, latar belakang penelitian ini yaitu pada era globalisasi ini, perusahaan dituntut untuk mampu bersaing dan terus berkembang agar dapat menghasilkan laba semaksimal mungkin. Globalisasi membuat kemudahan dalam mengakses sumber daya yang dapat menguntungkan perusahaan secara ekonomi. Namun, perusahaan cenderung mengesampingkan ataupun melanggar aturan yang dapat membahayakan keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Jadi, untuk menghindari dampak negatif tersebut, maka seluruh kegiatan ekonomi harus mempertimbangkan aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek tata kelola. Tetapi, sebagian besar perusahaan masih belum menganggap pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai hal yang penting bagi perusahaan. Padahal, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan POJK Nomor 51 Tahun 2017, Pasal 10 Ayat 1, yang menjelaskan bahwa LJK, emiten, dan perusahaan publik wajib untuk menyusun laporan keberlanjutan. Peraturan sebelumnya yang telah mengatur mengenai lingkungan terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu tentang perseroan terbatas pada pasal 74 ayat 1 yang menyatakan bahwa perseroan yang telah menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi dengan demikian perusahaan diharapkan untuk melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Di dalam penelitian ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah latar belakang pendidikan CEO berpengaruh terhadap kualitas environmental, social, and governance? Lalu yang kedua, apakah tenure CEO berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan environmental, social, and governance? Lalu yang ketiga, apakah usia CEO berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan environmental, social, and governance? Lalu ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan CEO terhadap kualitas pengungkapan environmental, social, and governance. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tenure CEO terhadap kualitas pengungkapan environmental, social, and governance. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh usia CEO terhadap kualitas pengungkapan environmental, social, and governance. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi pengembangan ilmu khususnya pada bidang akuntansi tentang pengaruh karakteristik CEO terhadap kualitas pengungkapan ESG, serta dapat menjadi kontribusi tambahan referensi untuk penelitian sejenis berikutnya. Lalu untuk manfaat praktisnya, dapat menjadi acuan dalam pendekatan ESG
dan kesadaran akan pentingnya melakukan tanggung jawab dalam bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola. Baik, di sini ada 7 kajian pustaka. Yang pertama ada teori stakeholder, upper echelon theory, environmental, social, and governance, lalu chief executive officer atau CEO, lalu latar belakang pendidikan CEO, tenur CEO, dan usia CEO. Jadi yang pertama teori stakeholder. Stakeholder adalah semua pihak internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Dan yang kedua, upper echelon theory. Upper echelon theory menjelaskan bahwa hasil organisasi merupakan cerminan dari manajer puncak. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengalaman, nilai-nilai, karakteristik, dan personality para eksekutif berpengaruh besar terhadap interpretasi pada situasi dan kondisi yang dihadapi serta mempengaruhi keputusan. Lalu yang ketiga, environmental, social, and governance. ESG secara sederhana dikatakan sebagai investasi yang berkelanjutan. Investasi ESG mempertimbangkan faktor tambahan dalam berinvestasi, yaitu faktor terhadap lingkungan, keadaan sosial, serta tata kelola. Yang keempat, Chief Executive Officer. Chief Executive Officer atau CEO adalah pimpinan tertinggi dalam perusahaan yang diberikan wewenang oleh prinsipal untuk mengatur jalannya kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya yang kelima, latar belakang pendidikan CEO. Pendidikan adalah usaha untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Pendidikan dapat meningkatkan kepercayaan diri individu dalam membentuk pola pikir, sikap, dan keputusan yang diambil. Lalu tenure CEO, yaitu adalah masa jabatan. CEO menunjukkan berapa lama CEO telah menjabat di suatu perusahaan. Lalu yang terakhir, usia CEO. Usia adalah lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan. Baik, selanjutnya kerangka konseptual. Di mana kerangka konseptual ini menunjukkan hubungan antara kualitas pengungkapan ESG dengan latar belakang pendidikan CEO, tenur CEO, dan usia CEO. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Di dalam penelitian ini ada 3 hipotesis, yaitu yang pertama, latar belakang pendidikan CEO berpengaruh positif terhadap pengungkapan environmental, social, and governance. Lalu hipotesis yang kedua, tenur CEO berpengaruh positif terhadap pengungkapan environmental, social, and governance. Lalu hipotesis yang ketiga, usia CEO berpengaruh negatif terhadap pengungkapan environmental, social, and governance. Selanjutnya metode penelitian. Berikut ini desain penelitiannya. Selanjutnya lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya manufaktur periode 2018 sampai 2020. Untuk objek penelitiannya yaitu pengungkapan environmental, social, dan governance perusahaan pada tahun 2018 sampai 2020. Untuk variabel penelitiannya ada 2, yaitu variabel terikat dan bebas. Untuk variabel terikatnya yaitu pengungkapan environmental, social, and governance. Lalu untuk variabel bebasnya yaitu latar belakang pendidikan CEO, tenur CEO, dan usia. Selanjutnya definisi operasional variabel. Yang pertama, environmental, social, and governance. Beberapa indikator environmental, social, and governance dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek tata kelola dalam GRI standar. Lalu yang kedua, aspek lingkungan dalam GRI standar. Lalu yang ketiga, aspek sosial dalam GRI standar. Lalu yang kedua, latar belakang pendidikan CEO. Indikator latar belakang yang diambil dari penelitian adalah gelar akademik CEO. Selanjutnya, tenur CEO. Indikator tenur yang diambil dari penelitian yang dilakukan adalah masa jabatan yang telah ditempuh oleh CEO pada perusahaan yang ia jabati. Yang keempat, usia CEO. Indikator usia yang diambil dari penelitian yang dilakukan adalah usia CEO saat sedang menjabat di perusahaan. Populasi, sampel, dan metode penentuan sampel. Yang pertama untuk populasinya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Lalu yang kedua,
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun 2018 sampai 2020. Kalau untuk metode penelitian sampelnya itu dengan metode purposive sampling, yaitu dengan kriteria perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun 2018 sampai 2020. Berikutnya jenis data dan sumber data. Di sini jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif, yaitu data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa indeks GRI standar yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu untuk sumber datanya itu menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan yang didapat dari website masing-masing perusahaan. Selanjutnya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode studi dokumentasi, yaitu dengan penggunaan data dari dokumen-dokumen, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan yang sesuai dengan kriteria yang digunakan. Selanjutnya teknik analisis data. Di sini yang pertama ada uji asumsi klasik, lalu uji statistik deskriptif, lalu regresi linear berganda, uji koefisien determinasi atau R kuadrat, uji kelayakan model atau uji F, dan uji hipotesis atau uji T. Sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat akan saya kembalikan ke Ibu dan Bapak dosen. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Wilson. Mungkin slide-nya dikembalikan dulu ke latar belakang ya. Baik, Pak Agus, saya berikan dulu kesempatan untuk adik-adik mahasiswa nih, untuk memberikan feedback, saran untuk penyempurnaan proposal dari Wilson ini. Sudah hadir, ada berapa orang? Sudah banyak ya, hampir 20-an orang lebih. Silakan adik-adik yang sudah hadir di room Webex untuk memberikan masukan kepada Wilson. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Siapa ini? Perkenalkan, nama saya Putu Susanti Widiana Putri. Oke, silakan adik. Ingin memberikan masukan kepada Kak Wilson, di mana pada penulisannya saya melihat masih terdapat kesalahan kata, di mana di halaman 23 ada singkatan VIV yang menggunakan bahasa Inggris yang belum dicetak miring di dalam kalimat uji multikolineriaritasnya, Kak. Sekian masukan dari saya. Terima kasih. Satu itu aja, Dek, yang kesalahan redaksionalnya. Pasti ada banyak. Dari yang saya baca masih itu aja, Ibu. Yang kasih. Lain? Ya, terima kasih Putus Putri tadi ya. Silakan yang lain Adik. Selamat pagi, Ibu. Ya, pagi. Perkenalkan, nama saya Niputu Eka Arianti Dewi. Izin memberikan masukan kepada Kak Wilson. Masukan saya yaitu pada bagian pendahuluan di latar belakang, pada halaman 2, halaman 3, dan halaman 4, itu penulisan kutipan et al-nya itu belum diitalik, Ibu. Sedangkan pada bab 2 sudah diitalik. Ada lagi, Eka? Tidak, Ibu. Itu saja. Terima kasih, Bu. Wilson udah baca buku pedoman skrip ini nggak? Penulisan P? Sudah punya? Udah, Bu. Tapi masih ada yang kelewatan. Sudah punya mungkin, tapi belum dibaca ya? Udah, Bu. Tapi mungkin ada yang kelewatan. Kan beda. Ya, jadi ada banyak itu yang belum sesuai dengan buku pedoman ya, Wilson ya. Jadi lebih hati-hati lagi. Ya, Bu. Oke, yang lain mungkin ada lagi. Biar kita menghemat waktu ini, silakan. Silakan adik yang lain. Ini baru 2 orang, ini ada 23 harusnya ini yang bisa memberikan saran di room Webex ini.
Silakan Adik. Belum ada, masa nggak ada yang bisa ngasih saran nih? Oke, sambil menunggu dari teman-teman ya langsung aja deh Pak Agus ya kalau gitu biar ini ditungguin nanti sampai siang Pak Agus. Nggak ada yang Ya, ngasih saran. baik, baik. Iya, Oke, oke, iya, terima oke. kasih banyak Bu Silahkan Lode dan Dek Wilson. Terima kasih tadi sudah dipaparkan ya mengenai usulan penelitiannya dan juga tadi dua pembahas dari teman adik ya. Jadi memang inilah dunia akademik ya. Jadi peer review. Jadi adik apa itu teman-teman adik memberikan masukan kepada adik. Jadi adik harus menerima dengan lapang dada itu ya. Kemudian saya, Bu Lode juga menyampaikan feedback yang konstruktif sehingga nanti ini bisa diperbaiki dan menjadi karya tulis yang baik gitu ya. Oke, tadi pagi-pagi banget itu ya, saya mengganggu tidur adik mungkin. Saya menyampaikan feedback saya di WhatsApp grupnya ya. Dan mudah-mudahan sudah sempat dibaca walaupun mungkin tidak terlalu optimal ya karena apa terlalu pagi saya kirimkan. Em, Kalau adik coba lihat di sana itu ya, saya mengomentari bahwa apa yang sudah adik tulis ini tidak mencerminkan apa ya usulan penelitian yang layak diseminarkan ya, to be honest ya. Tapi ini bukan akhir dari semuanya ya. Jadi saya akan memberikan masukan tadi sudah tertulis. Nah sekarang saya klarifikasi apa yang sudah saya tulis itu ya. Ya tadi disampaikan ada salah tulis ya. Saya menemukan lebih dari 2 tadi itu ya, tetapi tidak semuanya saya komentari. Yang jelas impresi yang saya dapatkan dari yang saya baca itu ya, itu adik menulisnya tidak dengan hati-hati gitu ya. Ibaratnya kalau itu ya, apa ya, misalkan adik buat kerajinan tangan, saya tahu kemana arahnya, saya tahu apa yang adik buat, ya orang orang lain juga bisa lihat apa yang adik buat, tetapi hasil karyanya belum bagus itu loh ya. Berbentuk sih sudah agak berbentuk gitu ya. Misalkan adik mau buat kayu ya, udah buat kursi kayu ya, eh, atau ukiran apalah ya, udah kebentuk, cuman nggak rapi itu loh ya. Apalagi untuk kualitas untuk dijual ke ke pasar lokal, apalagi ekspor itu membutuhkan apa ya sentuhan-sentuhan lain gitu ya, detail-detail lain yang harus ada tambahkan ya, harus dipoles lagi. Nah itu tujuannya ya. Jadi Bu Lode sebagai pembimbing, saya dalam kapasitas sebagai pembahas membantu adik untuk menunjukkan ini yang perlu dipoles sehingga nanti bisa jadi karya yang bisa dalam tanda petik dijual kualitas ekspor gitu misalkan ya, dipublikasikan di jurnal internasional gitu misalkan ya. Kita bicara latar belakang ya, banyak yang menyepelekan ini ya, cuma latar belakang gitu ya. Yang penting apa itu disampaikan rumusan masalahnya beres sudah. Ternyata berdasarkan pengalaman saya, pengalaman Bu Lode juga, saya yakin kalau kita misalkan apa itu memohon dana misalkan, nah ini latar belakang ini nilai jualnya ya. Ide kita itu terbaca di latar belakang ya. Jadi sangat penting bagi peneliti atau penulis untuk mengartikulasikan idenya dengan sangat jelas di latar belakang. Apa motivasi melakukan penelitian di topik ini? Apa pentingnya topik ini? Yakinkan kepada pembaca. Apa pentingnya topik ini? Ya. Mengapa memilih variabel ini? Ya. Mengapa karakteristik CEO? Ada banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi ESG misalkan. Tapi kenapa itu? Ya, kenapa karakteristik CEO? Kenapa apa tadi itu? Latar belakang pendidikan, tenur, kemudian apa lagi itu? Usia. Kenapa? Ya. Terus apa kaitannya dengan ESG? Ya. Kemudian apa lagi ya? Penelitian-penelitian terdahulu pasti ada ya. Yang melatar belakangi kenapa adik mengangkat penelitian ini. Terus apa bedanya penelitian ini dengan penelitian terdahulu? Gitu ya. Nah, kemudian apa kontribusinya akhirnya di sana? Jadi di latar belakang itu kompleks sekali. Di sana
nilai jual dari sebuah karya tulis ilmiah, ya. Jadi kalau membaca 1-2 halaman sudah tidak paham, itu biasanya reviewer yang memeriksa banyak papers itu biasanya langsung dibuang saja ya, tidak dilanjutkan membacanya. Jadi sayang sekali. Walaupun nanti tulisan di tengah-tengahnya dan seterusnya mungkin bagus ya, semakin jelas. Tapi di latar belakang masih terlalu abstrak gitu ya. Kemana arahnya masih belum jelas. Nah itu mohon dirapikan gitu ya. Jadi saya menyarankan di latar belakang itu di awal paragraf sebaiknya gitu ya. Ini juga bisa dibilang pakem-pakem di publikasi internasional ya. Sebaiknya itu tujuan penelitian dinyatakan di awal sekali gitu ya. Ini penting bagi kedua belah pihak, bagi adik, bagi pembaca. Bagi adik yang menulis ya, tujuan penelitian ini adalah apa gitu ya. Tujuan penelitian ini mengetahui apa ini pengaruh karakteristik CEO pada pengungkapan informasi ESG. Titik, satu kalimat yang clear itu bisa menjadi guidance buat adik untuk kalimat selanjutnya, paragraf selanjutnya. Saya apa itu mengalami itu ya. Ketimbang di awal kita basa-basi dulu ya, globalisasi entah apa lagi bisa dihubungkan misalkan perang Rusia Ukraina pun juga bisa dihubung-hubungkan ya. Apapun kalau kita tulis bisa dihubungkan, cuman pertanyaannya apa namanya mengerucut nggak itu, benar-benar pas nggak dengan apa tema besar kita ya, tema besar adik ini, karakteristik CEO dengan ini, apa konteks apa hubungan globalisasi dengan karakteristik CEO, pengungkapan ESG, itu bisa diperdebatkan ya. Jadi tulis tujuan penelitian apa, itu akan mengarahkan adik dengan otomatis gitu ya. Kalau sudah masih di paragraf pertama, oke, mungkin sangat terarah. Paragraf kedua masih dalam satu halaman, adik pasti ingat. Berikutnya mohon diingat terus gitu ya, bahwa tema besarnya bahkan kalau bisa taruh di dekat screen monitor laptopnya adik atau komputernya. Tujuan penelitian saya ini, dan saya harus ngomong hanya seputar itu. Jangan bicara ke sana ke sini gitu ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Kemudian saya menemukan juga ada banyak apa itu kalimat dengan tuduhan-tuduhan yang sifatnya tendensius gitu ya, tanpa ada dukungan literatur dan juga data gitu ya. Jadi ada seperti mengklaim apa ya, sesuatu yang sangat bisa diperdebatkan ya. Perusahaan apa itu contohnya, sebentar saya misalkan di halaman awal itu. Bentar. Di halaman pertama bisa kita lihat dengan clear misalkan perusahaan dituntut menghasilkan laba semaksimal mungkin. Nah, itu kata siapa? Dukungan literaturnya mana itu ya. Perusahaan cenderung mengesampingkan atau melanggar aturan. Nah, ini tuduhan-tuduhan yang tendensius ya, clear sekali ya. Tetapi adik tidak mengungkapkan kata siapa kalau itu misalkan literatur, atau menurut data yang mana adik bisa berani mengatakan perusahaan cenderung mengesampingkan. Seberapa banyak perusahaan? Jadi ini sangat bisa diperdebatkan gitu ya. Nah, kalau ini misalkan di ujian skripsi, pertanyaan awal ya pasti akan seputar ini ya. Apa yang adik tulis itu yang akan dipertanyakan gitu ya. Adik dimintai pertanggungjawaban. Kenapa adik bisa berani mengatakan ini? Ya, apa dasarnya? Jadi penting sekali latar belakang itu ya dibuat clear. Ya. Ya nanti bisa dilihat komentar saya, kemudian ada contoh UP yang saya sampaikan. Dan ini juga perlu saya klarifikasi ya. Saya tidak mengklaim itu adalah UP terbaik atau karya tulis terbaik ya. Karena terus terang saya baru dapat 2 apa itu mahasiswa bimbingan ya. Satu sudah mau selesai, sudah daftar skripsi untuk ujian, dan satu UP ini gitu ya. Jadi memang di antara itu yang mungkin pas dengan apa itu stage adik ini adalah yang UP ya, sehingga itu yang saya sampaikan. Dan itu bukan yang terbaik ya. Jadi apa yang bisa saya bantu, mungkin kalimat-kalimat saya di feedback itu kurang bisa ditangkap, adik masih belum paham seperti apa strukturnya dan sebagainya. Ya, saya sampaikan apa yang saya punya gitu ya, apa yang saya ada di laptop saya, file itu saya sampaikan kepada adik supaya adik bisa apa ya, mendapatkan inspirasi dari itu. Oh, ternyata di latar belakang paragraf ini sebaiknya berbicara tentang ini gitu ya. Oh, begini cara berargumentasi yang ilmiah. Contoh sederhana ya, saya seringkali sampaikan ini. Beda antara karya tulis ilmiah dengan karya tulis non ilmiah, atau kalau dalam percakapan sehari-hari itu ya.
Ada mahasiswa saat itu saya uji meneliti di Bank BCA ya, salah satu cabang di Denpasar. Kemudian saya tanya, pertanyaan pertama saya, kenapa? Karena tidak ada di skripsinya ya, kenapa meneliti lokasi penelitian ini? Kenapa di Bank BCA cabang ini? Ya. Kemudian dia jawab, ya karena bibi saya kebetulan kepala cabangnya, ya, sehingga saya gampang cari data. Alasan yang kalau nanti keputusannya masuk surga atau neraka mungkin masuk surga ya karena jujur gitu ya. Tetapi dalam konteks karya tulis ilmiah kejujuran ilmiah tidak seperti ini yang diharapkan gitu ya. Jadi kenapa memilih lokasi penelitian ini, kenapa variabel ini dan sebagainya? Itu karena ada masalah penelitian gitu ya. Kenapa di BCA cabang itu? Karena ada masalah penelitian di cabang itu. Adik selama ini baca buku selama perkuliahan, setidaknya secara teoritis adik punya konsep seharusnya seperti ini ya untuk masalah untuk apa ini fenomena yang sedang diteliti. Tetapi kenyataannya praktiknya ternyata adik temukan lain di BCA cabang itu gitu ya. Sehingga adik ingin mengangkat masalah itu sehingga bisa berkontribusi menjawab masalah penelitian itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang dalam konteks penelitian adik, kenapa adik memilih penelitian ini gitu ya? Karena ada masalah penelitian di sini gitu ya. Karena di literatur ada gap ya, adik ingin memperbaiki, adik ingin berkontribusi lebih lagi gitu ya. Bisa menutup gap itu gitu ya. Atau apapun itu ya, itu diungkapkan di latar belakang gitu ya. Nah, seperti itu maksud saya ya. Jadi contoh UP itu klarifikasi saya adalah itu bukan saya mengklaim itu terbaik dan sebagainya tidak, tetapi saya merasa kalau hanya saya kesannya menyalahkan adik, ini salah, ini salah, ini salah, terus yang benar mana kan gitu. Role modelnya yang mana. Nah, saya berpikiran seperti itu. Oke, supaya nanti adik gampang memperbaiki apa ini UPAD gitu ya. Ini saya kasih contoh kurang lebih seperti itu ya. Kalau ada lebih pasti saya akan kasih lebih gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Jadi saya perlu klarifikasi ya supaya tidak dibilang mentang-mentang atau apalah ya. Tujuan saya baik untuk memperbaiki, membantu memberikan arahan kepada adik dan juga Bu Lode ya, sehingga nanti ini bisa jadi publikasi yang bagus gitu ya, sehingga adik dan Bu Lode yang mendapatkan manfaat ya. Jadi dalam kapasitas saya sebagai pembahas itu yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian ya nanti bisa dibaca lebih detail lagi ya. Untuk bab 2 ya. Nah, bab 2 itu juga penting. Jadi semuanya penting sebenarnya ya. Cuman bab 1 karena itu di awal itu memang nilai jualnya ya. 5 halaman atau 4 halaman kalau ada ya. 4 halaman latar belakang tapi pembaca masih bingung ini kemana arahnya itu ya. Apa motivasi penelitian ini? Apa manfaatnya? Apa istilahnya? Apa pentingnya ya penelitian ini dan sebagainya, urgensi penelitian ini dan sebagainya itu belum clear. Jadi pembaca bisa malas untuk melanjutkan membaca sampai dengan akhir karya tulisnya itu ya. Nah, kemudian bab 2, kajian pustaka ya. Perlu dipahami makna ini, kajian pustaka. Jadi adik mengkaji pustaka atau literatur ya secara kritikal. Saya beberapa kali menulis ini ya, kritikal, bukan deskriptif. Jadi ya level sarjana S1 ya, kita di perguruan tinggi, jangan sampai kita kehilangan common sense kita, akal sehat kita kehilangan apa itu daya kritis kita ya. Padahal waktu kecil semua anak, saya kira ya kita semua di sini pasti sangat kritis waktu kecil. Kenapa? Kenapa ini begini Pak atau Bu? Kenapa tidak begitu? Itu critical thinking. Setelah kita sekolah, mungkin ini juga kritik untuk sistem pendidikan kita. Kenapa kita semakin berkurang daya kritisnya itu ya? Nah, saya harap adik dalam menulis ini kembali ya meningkatkan daya kritis adik ya. Ketika adik menulis satu kalimat, adik pertanyakan pada diri adik, ini kalimat sudah clear nggak ya? Misalkan penelitian ini meneliti apa itu karakteristik CEO. Adik bertanya pada diri adik sebelum ditanyakan nanti sama dosen penguji pada waktu skripsi. Kenapa karakteristik CEO? Jadi adik jelaskan berikutnya. Karakteristik CEO ini penting untuk diteliti karena ini, misalkan seperti itu. Lagi buat kalimat kenapa ya? Ya, jadi adik bertanya pada diri sendiri itu critical thinking, gitu ya. Jadi penting sekali untuk bertanya, gitu ya, pada diri adik. Kemudian adik klarifikasi segera, ya, lanjutkan lagi kalimatnya. Kalimat-kalimat dengan satu ide pokok itu namanya satu paragraf, gitu ya. Kurang lebih seperti nanti dibaca lagi ya. Kemudian lihat pembandingnya seperti apa berargumentasi secara ilmiah dan seterusnya, gitu ya.
Berbeda dengan deskriptif ya. Kalau deskriptif itu adik menceritakan kembali gitu ya. Adik mengatakan kepada pembaca, memberitahu kepada pembaca, si A meneliti tentang topik ini, kemudian menemukan bahwa pengaruh X pada Y adalah positif. Sementara itu peneliti B menemukan hal yang sebaliknya, pengaruhnya negatif. Si C katanya tidak berpengaruh. Titik. Nah, itu deskriptif namanya. Adik cuma menceritakan kembali apa yang adik baca, adik dengar. Ibaratnya kalau dalam pergaulan sehari-hari, adik baru dengar berita dari teman, adik sampaikan ke teman yang lain. Nah, inilah seringkali hoax itu berkembang. Gitu ya. Beritanya seperti A, kemudian menyebar jadi A plus B plus C, sampai akhirnya Z yang sama sekali berbeda maknanya. Nah, ini bahaya kalau semua sarjana seperti ini. Gitu ya. Indonesia punya banyak sarjana, tetapi kemudian critical thinking-nya berkurang dan bisanya cuma deskriptif saja gitu ya. Nah, jadi ini bahaya. Yang bagus adalah oke, adik baca penelitian A, penelitian B, penelitian C, kemudian adik lihat oh ternyata hasilnya berbeda, nggak konsisten. Si A bilang positif, B negatif, C bilang tidak berpengaruh. Kenapa ya? Nah, mulai ada critical thinking. Kenapa ya mereka ini berbeda? Padahal topiknya sama. Oh, ternyata lokasi penelitiannya berbeda. Kenapa ya? Kok lokasi penelitian yang berbeda bisa menyebabkan perbedaan ini? Oh, tahunnya berbeda. Kenapa ya? Coba dicari tahu ya. Adik bisa menulisnya itu penelitian ini karena adanya perbedaan ini. Nah, terus kemudian kenapa adik masuk ke penelitian di topik itu gitu ya? Apakah adik ingin memperkeruh suasana? Ini ibaratnya ada 3 orang bilang, Bu Lode cakep apa enggak? Bu Lode bilang cakep, Bu Lode bilang tidak cakep. Ada berdebat nih bertiga ini. Terus adik mau datang, masih ngomongin hal yang sama. Adik mau memperkeruh suasana atau gimana gitu ya? Itu di-clear-kan. Gitu ya. Apa kontribusi penelitian adik? Ujuk-ujuk datang membahas hal yang sama. Gitu ya. Apakah adik ingin memperkeruh keadaan yang tidak konsisten ini, ya hasil penelitian yang tidak konsisten atau gimana? Nah, itu nanti diklarifikasi di manfaat penelitian. Jadi, logikanya seperti itu ya. Itu perlu dikelirkan, didiskusikan secara kritis. Ya. Jadi, tidak hanya cukup sampai mengatakan si A bilang begini, si B bilang begini, si C bilang begini. Ya, saya kira tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, semua orang juga bisa bercerita seperti itu. Tetapi kenapa itu terjadi? Apa yang bisa dilakukan? Nah, itu selangkah lebih maju itu ya. Saya kira level sarjana harus masuk ke level itu ya. Apalagi nanti S2 atau S3 lebih kritikal lagi ya, lebih mendalam lagi. Tapi S1 saya kira juga seperti itu cara berpikirnya dan menuangkan idenya di tulisan ya. Oke. Nah, kemudian teori ya, saya melihat ada 2 teori ya. Saya kira nggak perlu banyak-banyak ya. Saya pun pada waktu studi kemarin itu disarankan seperti itu ya. Tadinya saya ingin buat teori, kemudian dikasih tahu sama dosennya ya. Seperti saya sampaikan di sini, dikasih advice, kemudian oh kalau 2 teori tantangannya seperti ini ya. Adik harus bisa menjelaskan hasil penelitian dengan seimbang menggunakan 2 teori itu ya. Jadi saran saya adalah gunakan 1 teori, pilih yang paling bisa menjelaskan hasil penelitian adik. Ya, adik buat usulan penelitian ini sendiri, adik kira-kira sudah ada bayangan, kira-kira bakalan seperti ini hasil penelitiannya, ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi paling tidak sudah ada gambaran, ya. Kira-kira teori mana yang paling bisa menjelaskan hasil penelitian itu? Nah, apakah stakeholder teori atau teori yang lagi satu, ya? Jadi yang mana? Yang paling bisa menjelaskan. Yang agak kurang bisa menjelaskan sebaiknya dikesampingkan saja, gitu ya. Dalam kasus saya misalkan, saya bicara tentang kebetulan sustainability reporting juga ya. Mungkin juga pernah saya ceritakan. Jadi stakeholder engagement hanya bagian kecil dari itu ya di GRI standards. Stakeholder engagement apa itu pelibatan pemangku kepentingan, gitu ya. Jadi ada banyak teori yang mungkin. Salah satunya yang seperti adik sampaikan di sini tentang stakeholder theory. Tetapi ternyata ketika apa itu saya menulis lebih lanjut gitu ya, kemudian berpikir sepertinya fenomena yang akan saya gali tidak terkait tentang stakeholder theory gitu ya, siapa stakeholdernya, tetapi ada isu lain gitu ya. Nah, kemudian saya harus mencari tahu teori apa yang bisa menjelaskan fenomena penelitian yang saya temui nanti gitu ya. Nah, jadi dipilihkan teori itu, jangan hanya sekedar judulnya ada tulisan stakeholder
stakeholder engagement, kemudian dipaksakan memilih teori stakeholder theory, gitu ya. Tidak seperti itu ya, tidak sesederhana itu. Jadi seperti itu dia ya. Jadi adik harus berpikir kira-kira nanti hasil penelitiannya seperti apa ya, kemungkinan besarnya adik dapatkan. Nah, teori apa yang bisa menjelaskan itu? Pilih sebaiknya ya, pilih satu saja ya, karena satu saja sudah sulit untuk membuat argumentasi ya, justifikasi kenapa hasil penelitian ini bisa dijelaskan oleh teori ini. Apalagi kalau teorinya lebih dari satu, gitu ya. Itu penting sekali ya. Ini masukan dari saya ya. Jadi ibaratnya saya ini hanyalah konsultan, adik CEO-nya Bu Lohdi adalah komisarisnya itu ya. Adik memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan advice. Jadi advice-nya bisa diterima, bisa juga dibuang saja, nggak masalah itu ya. Yang penting dibayar, gitu ya. Oke, nggak bercanda ya. Ya ini kemudian ESG, CEO, apalah lainnya ya, latar belakang CEO ini sekali lagi didiskusikan secara kritikal ya, tidak hanya apa itu deskriptif ya. Apalagi saya lihat ada yang mana itu ya, kajian pustaka yang mananya itu sama sekali berapa paragraf itu nggak ada in-text references-nya. Jadi ini seperti adik nulis biasa aja itu ya. Itu yang membedakan kasus ilmiah sama yang non ilmiah. Yang ilmiah itu harus ada dukungan literaturnya. Adik ngomong gimana? Oh, kasih tahu. Oh, saya bisa ngomong gini karena ada literatur ini yang bicara seperti itu ya. Atau data ini ya. Nah, itu penting sekali ya. Nah, kemudian kerangka konseptual, kemudian ada gambar lain desain penelitian kalau nggak salah. Itu adik cuma kasih gambar aja gitu ya. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut. Titik. Jadi adik mengasumsikan pembaca ngerti atau ngertiin sendirilah ya gambar ini seperti apa. Ini juga saya lihat gambarnya nggak jelas, itu tanda garisnya, tanda panahnya kemana itu ya. Apakah kualitas mempengaruhi latar belakang CEO atau apa itu ya. Nah, ini gambarnya tidak jelas, kemudian tidak ada penjelasan ya. Jadi clearkan itu. Bisa dilihat nanti contohnya cara meng-clearkan gambar itu seperti apa itu ya. Jadi seperti itu deh ya. Kemudian hipotesis penelitian, diskusinya seperti apa, kemudian tiba-tiba diskusinya mengatakan si A bilang positif, si B negatif, si C bilang tidak ada pengaruh, tetapi ujuk-ujuk, ya apa sih itu namanya, ujuk-ujuk adik langsung menulis hipotesisnya X berpengaruh positif. Nah, ini pembaca jadi bingung ya. Tadinya nyeritakan ada banyak kontradiktif ya hasil penelitian, tiba-tiba langsung mengklaim pengaruhnya positif atau pengaruhnya negatif. Nah, ini mohon dikelirkan ya. Mengenai latar belakang pendidikan CEO juga saya ini ya agak ini ya nggak paham ya, karena tidak ada justifikasinya ya. Adik tidak memaparkan kenapa ya seperti itu ya. Kenapa harus MBA ya latar belakangnya ya? Apa spesialnya MBA ini? Bukan salah, saya tidak menjelaskan, tetapi adik belum menyampaikan justifikasinya secara clear ya. Mana apa dukungan literaturnya itu ya. Nah, jadi yakinkan ke pembaca bahwa ini masuk akal ya. Kurang lebih seperti itu. Kenapa MBA dan hukum gitu ya latar belakangnya, dan itu jadi adik jadikan dasar untuk mengukur ini kan latar belakang ya. Kalau dia MBA kasih kode 1 gitu ya, binary variabelnya ya. Kemudian kalau dia tidak MBA 0 kan begitu ya. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa seperti itu? Emang kalau tidak MBA, kalau MSI atau SE atau SAK itu emang nggak boleh. Terus kalau tamat SMA jadi CEO nggak bagus gitu. Itu jadi perdebatan ya. Nah, jadi clear kan itu. Begitu juga variabel-variabel lainnya ya. Dibuat clear mohon ya. Karena nanti adik kalau tidak diklirkan ini jadi skripsi, adik membuat jebakan sendiri gitu ya. Nanti adik akan kesulitan di dalam mempertanggungjawabkan deskripsi. Tapi kalau adik clear dalam menyusun UP, apalagi nanti skripsi, kalau ada dosen yang menanyakan dan adik sudah tulis di sana, adik tinggal kasih tahu aja, Pak dosen, Bu dosen, itu saya sudah tulis di halaman sekian, paragraf sekian. Adik tinggal baca saja, izin saya untuk membaca. Udah, gitu. Sudah clear, mau apalagi klarifikasinya. Nah, jadi penting ya, daripada nanti adik tanyakan dan dibantai gitu ya. Kenapa MBA? Emang salah kalau dia sarjana akuntansi? Emang salah kalau CEO-nya nggak sekolah, ya, tamatan SMA? Ya. Banyak toh cerita-cerita sukses
nggak perlu sekolah tinggi-tinggi tapi bisa jadi CEO sukses. Nah, mohon gitu ya. Jadi gunakan common sense juga ya. Kemudian bab 3 sama juga desain penelitian, tiba-tiba dikasih gambar udah lari langsung gitu ya. Nggak dijelasin apa ini gambarnya ya. Nah, cerita bukan ceritakan ya, apa? Jangan juga dideskripsikan tetapi didiskusikan gitu ya. Kurang lebih seperti itulah ya pesan saya ya. Lokasi penelitian dan seterusnya itu ya. Ini penting sekali ya. Definisi operasional ini bukan definisi teoritis gitu ya. Ini definisi bagaimana adik mengukur variabel penelitian adik yang adik operasikan dalam penelitian ini. Beberapa statement adik mengatakan variabel terikatnya itu adalah kualitas ya. Kualitas pengungkapan ESG kurang lebih seperti itu ya. Informasi tentang lingkungan, sosial, dan tata kelola atau governance. Tapi kemudian ketika saya lihat bagaimana adik mengukur kualitas itu, ternyata yang saya tangkap ya, adik mengukur kuantitas bukan kualitas. Nah, ini nggak sinkron lagi-lagi. Ada banyak poin tentang ketidaksinkronan ya. Salah satunya ini, adik bicara kualitas ya, kualitas informasi yang diungkapkan. Tetapi adik mengukurnya dengan cara berapa banyak item indikator GRI yang diungkapkan. Apakah itu bisa mencerminkan kualitas? Nah, lagi-lagi critical thinking ya. Gunakan common sense. Saya ingin meneliti ini, tetapi saya ingin mengukurnya dengan cara seperti ini. Udah matching belum ya? Seperti itu ya. Sudah sinkron belum? Nah, itu jadi pertanyaan yang harusnya sudah ada di pikiran adik sebelum adik menulisnya ya. Nah, jadi nanti dipikirkan ya. Latar belakang tadi sudah saya sampaikan ya, kenapa MBA dan sebagainya. Populasi sama sampel, katanya sampel itu bagian dari populasi. Ya. Tetapi adik menulisnya populasinya adalah seluruh perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar. Tapi kemudian sampelnya perusahaan manufaktur ya di Bursa Efek Indonesia. Terus gimana itu ya? Tiba-tiba ujuk-ujuk jadi perusahaan manufaktur. Kemudian saya cari tahu, adik menulisnya metode purposive sampling. Tetapi tidak ada kriterianya perusahaannya harus perusahaan manufaktur. Gitu paham maksud saya ya? Populasinya adalah seluruh perusahaan. Kemudian adik langsung kasih tahu ke pembaca, sampel perusahaan saya adalah perusahaan manufaktur. Kemudian kriteria menarik sampel ini adalah dengan purposive sampling, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. Menerbitkan laporan keuangan, memiliki data yang lengkap, tetapi tidak ada kriteria perusahaannya adalah harus perusahaan manufaktur. Gitu ya, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode sekian sampai sekian. Ya, jadi adik langsung menyampaikan ke pembaca, langsung perusahaan manufaktur, tapi tidak menyampaikan bahwa kriterianya adalah harus perusahaan manufaktur. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada lagi-lagi ketidaksinkronan di sini ya. Jadi ada lompatan pemikiran, lompatan apa yang adik tulis. Gitu ya. Jadi sekali lagi, apa yang adik tulis ini adalah mencerminkan bagaimana isi kepala adik ya. Karena ide adik itu adik tuangkan dalam tulisan. Jadi kalau adik lompat seperti ini, saya menangkapnya cara berpikir adik sering melompat-lompat gitu ya. Belum selesai, adik belum tuntas menjelaskan, adik langsung sudah menyimpulkan. Gitu ya. Sampel saya adalah perusahaan manufaktur. Padahal adik belum memberitahu kepada pembaca bahwa perusahaan manufaktur itu adalah salah satu kriteria penarikan sampel. Jadi mohon diperhatikan yang seperti ini. Kalau adik berlatih seperti ini, sistematis, mengklarifikasi semuanya tahap demi tahap gitu ya. Critical thinking, common sense diasah, maka dalam kehidupan sehari-hari ini akan akan terimplementasi gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, justifikasi itu penting ya. Kemudian jenis data apalagi ini. Ya, nanti bisa dibaca lah ya. Mungkin yang saya ingin sampaikan ada banyak sekali kalimat yang super panjang gitu ya. Seperti sebuah paragraf, tetapi begitu saya lihat nggak ada titiknya itu ya. Itu satu kalimat yang panjang sekali ya. Bisa sampai 10 baris gitu ya. Nah, nanti diperhatikan. Kemudian uji asumsi klasik juga saya kira ada banyak miskonsepsi di sini. Nanti bisa dilihat YouTube saya ya, wah promosi saya. Ya, nanti bisa dilihat ya, karena nggak mungkin bagi saya untuk mengclearkan semuanya
ini poin-poin di sini ya. Nanti bisa disimak video pembelajaran itu ya. Kemudian analisis regresi berganda juga ada di sana, bisa dicek ya. Yang halaman 24 mungkin bisa dilihat ya. Di sana saya highlight ya. Di halaman 24 itu saya semakin apa ya, tidak percaya dengan apa yang adik tulis jadinya ya. Ketika tadi sudah ya mungkin agak tidak terlalu percaya, kemudian ini semakin tidak percaya gitu ya. Karena adik tiba-tiba judulnya seperti apa, gitu ya, judulnya tentang CEO CEO-an itu, kemudian ESG, tiba-tiba adik di sini di bagian 383 halaman 24 regresi linear berganda itu adik tulis bahwa adik ingin meneliti kepemilikan institusional, dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, pengungkapan lingkungan. Ini yang sama sekali tidak ada yang adik tulis di judul dan yang adik bahas tadi gitu ya. Jadi ini datangnya dari mana ini? Jatuh dari langit mana? Jadi mohon nanti di-clearkan gitu ya. Hati-hati sekali menulis ya, jangan copy paste literatur manapun gitu ya. Misalkan adik ingin mengutip literatur ini, literaturnya si A, kemudian adik coba copy paste bawa ke apa itu tulisan adik, kartus adik, tapi kemudian adik lupa untuk memparafrasekan. Nah, itu bahaya sekali ya. Nanti bisa apa itu similarity testnya nanti ketahuan di sana ya. Adik mengambil dari literatur lain, tetapi tidak adik apa itu sitasi dengan baik gitu ya. Boleh mengcopy paste misalkan satu kalimat ya eh, dengan dengan apa itu melakukan kutipan langsung gitu ya, dikasih tanda petik ya. Tapi adik harus sampaikan menurut siapa gitu ya. Berikan kredit poin untuk penulis yang adik kutip tulisannya ya. Kemudian ngomong-ngomong soal kutipan, banyak sekali saya temui kutipan yang tahunnya tahun langka itu ya. Kalau mobil tahun 70-an itu mungkin lagi trending sekarang ya. Tapi kalau tulisan tahun 70-an, kalau bukan apa ya, dia sebagai apa ya istilahnya ya, bisa bilang penemunya atau apa gitu ya, sebaiknya jangan ya. Kalau misalkan adik definisi latar belakang pendidikan adalah seperti ini, kemudian menurut si A tahun 1970 sekian, waduh gitu ya. Emangnya tidak ada definisi latar belakang pendidikan misalkan untuk literatur di tahun 2000-an, 2020 sekian. Nah, itu pertanyaannya ya. Tetapi kalau adik misalkan eh, menulis misalkan teori keagenan ya menurut Jensen and Mackling tahun 1976. Nah, itu bisa diterima karena adik memberikan penghargaan kredit kepada Jensen and Mackling yang menulis teori keagenan katakanlah seperti itu gitu ya pertama kali. Jadi adik memberikan penghargaan kepada mereka. Tetapi kalau yang sifatnya umum, apa yang dimaksud dengan usia misalkan usia CEO, tapi adik gunakan literatur tahun 1970, 1980, saya kira itu nggak pas gitu ya. Karena ada literatur yang lebih update yang juga bicara seperti itu gitu ya. Eh, Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya detailnya ada di feedback tertulis saya, itu ya. Ya, saya serahkan kembali kepada Bu Lodi sebagai pembimbing. Terima kasih banyak Pak Agus sudah diberikan masukan yang sangat detail ya. Jadi kita sungguh beruntung ini adik dapat pembahasnya Pak Agus Ardiana nih karena beliau baru saja menyelesaikan studi yang kebetulan topiknya memiliki keterkaitan ya Pak Agus ya tentang keberlanjutan atau sustainability ya. Jadi kita, bukan hanya adik aja, saya juga termasuk banyak belajar dari Pak Agus ini ya. Jadi apa yang menjadi masukan dari Pak Agus itu tolong dicatat ya Wilson, selain yang note yang sudah diberikan oleh Pak Agus. Mungkin ada yang kurang jelas yang mau ditanyakan Wilson, mumpung kita masih ada waktu nih Pak Agus nih. Mungkin ada yang belum jelas dari beberapa masukan yang diberikan oleh Pak Agus tadi. Boleh langsung adik tanyakan. Pak, boleh tanya apa channel YouTube-nya, Pak? Sudah di Ya. Wilson belum scroll sampai bawah ya dari itu. Ya, Ada itu ini. pakai yang masih lama jadi lupa diganti. Yang kepemilikan institusionalnya itu. Iya. Oh. Iya, 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 oke, ya.
Itu bisa nanti ya harus hati-hati menulisnya ya. Hmm. Kemudian kalau jawaban channel YouTube-nya ya bisa diklik di sana lah. Nggak enak banget sih. Terus ada Subscriber nggak linknya seberapa juga ya. ya. Ya tapi Tapi tujuan saya ya bagaimana Bu Dede? Maaf saya potong tadi. Maaf. sangat bermanfaat itu Pak Agus, benar. Karena anak-anak sekarang kan Oh, cenderung, lebih mudah belajarnya lewat media YouTube ya. Jadi itu sangat-sangat bagus itu. Oke, ya motiv lanjut ya Pak Agus. ya motivasi saya buat YouTube-YouTubean itu sih ya karena ini ada banyak mahasiswa yang mungkin kuota internetnya nggak pas atau gimana gitu ya. Di saat pertemuan itu mungkin ada miss berapa menit. Jadi saya rekam, kemudian nanti mungkin ada kesempatan lagi nongkrong di mana itu dapat wifi gratisan, kualitasnya lebih bagus, bisa diputar lagi. Sesederhana itu motivasinya. Jadi tapi di mata kuliah itu waktu itu ngajar AAK ya membahas tentang apa itu uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan sebagainya. Nanti bisa coba di klik aja link itu ya. Ya, YouTube-YouTubean lah ya. Ya, tapi semoga ada manfaatnya lah ya. Kita hidupkan supaya bermanfaat untuk orang banyak. Ya, mudah-mudahan Bermanfaat. bisa bisa membantu adik Wilson dan juga adik-adik lainnya ya yang membutuhkan pemahaman ya. Walaupun itu bukan yang terbaik ya, penjelasan terbaik, tetapi paling tidak ada keinginan saya untuk menyampaikan pemikiran di sana ya. Ya, gitulah kurang lebih lah. Ada lagi yang mau ditanyakan, Wilson silahkan, mungkin dari awal tadi ya disampaikan terkait latar belakang itu yang susunannya yang lebih sistematis seperti itu ya Pak Agus ya yang paling utama yang Betul harus sekali. disampaikan. Iya, karena karya tulis ilmiah itu apapun itu karya tulis ilmiah Oke, itu ada silakan. pakem-pakemnya. Iya, ya, ada pakem-pakemnya yang nggak bisa ditabrak-tabrak gitu ya. Jadi ya biasanya di latar belakang contohnya seperti itu ya. Jadi walaupun nanti ada di bagian tertentu ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, tetapi diungkapkan dengan tegas saja dalam satu kalimat atau maksimum 2 kalimat apa tujuan penelitiannya, apa kontribusi penelitiannya, apa pentingnya penelitian ini. Jadi yakinkan ke pembaca bahwa penelitian ini menarik dan apa namanya layak untuk dibaca gitu ya. Jadi bisa menjawab saya sering katakan so what gitu ya. Adik menulis panjang lebar kemudian coba pikirkan sudah nulis satu paragraf ini so what gitu ya. Apa pentingnya adik ngasih informasi ini ke pembaca, meminta pembaca untuk mencerna informasi ini ya. Kalau nggak penting atau apalagi tidak ada hubungannya dengan topik adik, hapus gitu ya. Jadi begitu cara cara berpikirnya. Paragraf per paragraf adik coba baca kemudian pikirkan so what gitu ya. Terus apa kalau kalau saya kasih informasi ini ke pembaca gitu ya. Nah, itu salah satu cara untuk mengasah critical thinkingnya. Ya, bahkan belum satu paragraf baru satu kalimat kemudian masuk ke kalimat berikutnya udah nyambung belum? Udah paragraf kalimat berikutnya udah menjelaskan, mengklarifikasi para kalimat sebelumnya enggak dan sebagainya dan sebagainya. Jadi menulis ilmiah memang tidak sebentar ya. Jadi memang lama ya. Dan sangat hati-hati. Termasuk juga menghindari typo ya, salah tulis, salah ketik ya. Karena nanti dalam ujian tidak ada excuse harusnya salah itu ya. Jadi seperti itu. Bahkan kalau bisa di proofreading itu bisa sendiri ya adik baca berkali-kali dan itu saya minta ke mahasiswa saya itu ya. Nggak perlu suruh profesional proofreading untuk mempolesnya sendiri pun bisa ya. Jadi mahasiswa bimbingan saya ini saya minta baca lagi ya. Sampai akhirnya saya nyatakan layak untuk diseminarkan itu ya. Atau kalau capek baca sendiri bisa minta tolong pacarnya, tolong dilihat, dicek ada salah nggak, sudah logis nggak kalimatnya, sudah mengalir dengan baik nggak paragraf pertama dengan kedua dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya. Itu sangat membantu ya pengalaman saya dan pengalaman mahasiswa saya itu ya. Oke, intinya hati-hati dan harus terstruktur dengan baik gitu ya. Ya. Karena apa yang adik tulis itu mencerminkan apa jalan pikiran adik ya. Oke. Oke, Mika, jadi catatan itu ya Wilson ya. Jadi nanti ya memang apa namanya yang disampaikan oleh Pak Agus itu cukup banyak, tapi Ibu yakin dengan kerja keras dari Wilson nanti pasti bisa ya dengan Ya, kan Bu. sudah diberikan contohnya juga itu udah baik sekali Pak Agus Ya. itu sampai memberikan contohnya ya. Jadi adik bisa mengikuti itu sebagai pakemnya ya, sebagai guidance-nya ya.
Dan kemudian yang catatan Ibu di sini di bab 2 juga adik harus tidak hanya sekadar mendeskripsikan dari penelitian-penelitian terdahulu, tapi juga harus menyampaikan critical review-nya ya atas apa yang adik baca. Jadi nggak boleh sekarang bacanya hanya sepotong-sepotong saja. Jadi dicari bagian hasilnya saja. Tapi cerita sebelumnya itu tidak dibaca. Itu kadang-kadang banyak mahasiswa seperti itu ya. Jadi lihat di abstrak ada hasil, comot itu jangan. Harus dibaca secara utuh artikelnya. Ya, Wilson ya. Jadi mungkin kalau kesulitan untuk membaca artikel asing ya boleh memulai dari artikel yang ada di jurnal nasional saja. Itu di Google Scholar kan banyak ada. Dari sana nanti pemahamannya pasti akan lebih meningkat. Ya, Wilson? Ya. Ya, Nah, Bu. kemudian bab 3 ya. Oke, sebelum ke bab 3 yang digambar tadi juga diberikan ini ya, apa ya, cerita atau bukan cerita ya, penjelasan mungkin dari gambar-gambar yang adik sampaikan ya. Jadi asumsikan saja bahwa nanti yang membaca itu belum paham. Jadi bagaimana adik menyampaikan agar gambar itu memberikan pemahaman yang lebih baik seperti itu. Kemudian di bab 3, nah di bab 3 juga justifikasi itu penting ya. Jadi kenapa memilih sampelnya harus perusahaan manufaktur, kenapa memilih tahun amatannya dari tahun sekian sampai sekian. Nah, itu semua harus disampaikan alasannya atau justifikasinya. Jadi jangan sampai nanti muncul alasan yang seperti disampaikan Pak Agus tadi. Ya, ada tante saya yang kerja di BCA. Itu alasan yang tidak ilmiah. Ya, Wilson ya. Itu catatan dari Ibu. Ya, mungkin nanti lebih lengkapnya Ibu akan share ya ke Pak Agus, ke adik juga untuk jadi catatan apa yang menjadi masukan dari Pak Agus tadi ya. Di samping juga nanti ininya kan sudah ya yang di share tadi Pak Agus. Itu benar disimpan itu, Dek. Ya, Bu. Ya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan Wilson? Mungkin ada yang belum jelas atau gimana? Boleh disampaikan? Enggak, Bu. Udah Di jelas waktu semua, Bu. sudah Udah jelas jelas. ya. Jangan terlalu lama ya revisinya. Iya. Ya, artinya seperti yang disampaikan Pak Agus, memang membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi jangan juga terlalu lama nanti lupa nanti lagi. Iya, Bu. Ada batas waktunya ya. Hmm. Jadi harus kerja keras, fokus dulu dalam sama ini ya. Iya, Bu. Pingkan dulu yang lain-lain gitu. Oke. Ada lagi, Dek, yang ingin disampaikan? Enggak, Bu. Udah itu aja. Nggih. Dari Pak Agus mungkin ada lagi Pak atau sampun cukup? Iya, saya kira cukup Bu Ludis. Saya kira cukup. Oke. Ya. Nggih. Terima kasih Pak Agus atas masukannya ya. Adik-adik mahasiswa yang lain juga ini sangat-sangat beruntung ya kita pagi ini. Di close dulu coba mungkin ininya Iya. PowerPoint-nya. Ibu mau ambil gambar dulu untuk ini. Untuk dokumentasi lupa. Ya. Mungkin bisa di-on-kan kameranya yang adik-adik. Nah, di-on kameranya adik-adik peserta yang lainnya. Biar Jadi ketahuan siapa yang lagi sama pacarnya mungkin. ada yang mungkin sudah di kampung ini, adik-adik seperti Ibu. Ya, sudah terlihat ya. Oke. Kalau saya dari dulu udah di kampung Bu Lode. Selama pandemi di kampung. Iya. Hanya di Singaraja. Iya, di Singaraja ini ya. Hari ini kan masih aktif ini ya, masih efektif, banyak rapat segala macam sebenarnya. Ada rapat, ada ngajar ya. Oke, sudah. Yang ambil gambar nggih. Sampun. Ya. Baik, dengan demikian sudah berakhir ujian proposal untuk Wilson ya. Untuk berita acara, nanti tolong adik dulu mengisi tanda tangan ya. Setelah itu baru Ibu. Ya, dan mungkin dari Pak Agus ada berita acaranya nanti disampaikan ke Tiang, nanti Tiang rekap Pak Agus nih. Terima kasih dan sampai ketemu dan Rajang Nyepi untuk adik-adik sekalian yang merayakan. Ya, selamat Nyepi untuk semuanya juga yang merayakan. Ya.
kasih.